Oke, kelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai archetypes basic ya, understanding story and structure, struktur dan model baku. Jadi kita apa sih model baku itu sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa model dasar yang perilakunya dapat menjelaskan berbagai kejadian di dunia nyata dalam berbagai bidang gitu ya. Jadi antara lain misalkan manajemen, ekonomi, lingkungan secara sederhana dan kita dapat menerapkannya, kita dapat menggunakannya. Jadi sebelum kita membangun suatu model yang begitu rumit, kita lihat dulu model-model baku yang pernah dikembangkan atau yang udah, dengan situasi kondisi yang, apa namanya, yang, biasa terjadi gitu ya. Nanti akan kita bisa pasti menambahkan, mengurangi, atau menyesuaikan dengan situasi kondisi nanti kita yang ada. Nah, kita tahu ada 8 archetypes basic, itu dari bukunya Kim ya. Jadi kalian baca buku ini, Daniel Kim dan Virginia Anderson. Saya udah kasih sharing di emasnya ya. Nah, kita lihat ada apa aja di situ. Ada 8, fix that fail, atau perbaikan yang gagal, shifting the burden, pemindahan beban, limits to success atau batas keberhasilan. Ini nama-nama judulnya ya, success to the successful. Jadi kesuksesan bagi yang berhasil, escalation atau eskalasi, drifting goal, sasaran yang berubah, growth and under investment, tragedy of the commons. Nah, yang akan kita bahas sekarang ialah yang 4 itu aja. Jadi kita hanya akan melihat keempat yang pertama, fix that fail, shifting the burdens, limits to success, success to the successful. Oke. Nah, Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu agak-agak rinci lah ya mengenai ke-8 tadi itu, the 8 most common system archetypes gitu ya. Jadi fix that fail. Jadi dia a solution is rapidly implemented to address the symptoms of an urgent problems. Nah, dia ada quick fix yang sets into motion tapi dia memberikan unintended consequences that are not evident at first but end up adding to the symptoms. Jadi nanti akan menambah masalah. Jadi fix that fail, kita pengen ngefixin suatu problems tapi ternyata itu berupa quick fix aja sementara. Nanti kita akan lihat contohnya, kita akan mendalami lagi. Lalu ada shifting the burden gitu ya. A problem symptom is addressed by a short terms and fundamental solutions. Jadi ada lagi di sini short term solution tadi. Nah, dia ada produce side effect yang affecting to the fundamental solution. Jadi the system attention shift to the short term solution or to the side effects. Jadi dia malah memberikan mirip dengan quick fix tadi. Ya, kalau quick fix kan dia memberikan beban ke solusinya itu lebih parah. Nah, shifting the burden juga seperti itu, tapi dengan metode konsekuensi yang berbeda. Nanti kita lihat bedanya kayak apa. Lalu ada limits to success. Nah, jadi seperti kayak pertumbuhan penduduk gitu ya. Jadi kita pasti nanti anggaplah itu pertumbuhan itu suatu kesuksesan, tapi pasti ada limitasinya. Jadi nggak ada kayak apa namanya di atas langit pasti ada langit, tapi pasti nanti ada limitnya gitu. A given effort initially generates positive, however over time pasti nanti ada limitnya gitu. Lalu ada success to the successful. Jadi maksudnya ini, yang semakin berhasil, yang gagal, gagal aja terus, misalnya kayak gitu, ada nanti loop-nya. Atau yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Itu tergantung sistemnya gimana kan. Jadi memang ada sistem kadang peraturan atau kebijakan yang membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh, misalnya seperti itu. Escalation, nah ini eskalasi. Jadi namanya seperti eskalasi, parties take mutually threatening action with escalate their retaliation attempting to one up each other. Jadi nanti kita bisa lihat contohnya, walaupun ini nggak terlalu dibahas ya. Nggak akan kita bahas sebenarnya. Ada growth and under investment, saat growth udah approach a limit, potentially avoidable with investment in capacity. Jadi dia ada ada kayak limit to success-nya tadi. However, a decision is made to not invest resulting in performance degradation. Gitu. Which result in a decline in demand validating the decision not to invest. Lalu ada lagi drifting goals. Jadi kita kalau nanti lihat di drifting goals ini nanti ada goals yang semakin lama semakin berubah. Misalkan untuk beberapa hal bisa baik, tapi untuk saat itu sudah menyentuh ke negatif dia mulai buruk. Jadi misalnya drifting goals, saya punya target IP-nya harus 3,5 minimal. Udah 3,5 saya targetnya 3,7, 3,8. Nah, itu kan bagus ya drifting goals. Jadi there's a gap between goal and actual performance is realized. Conscious decision is to lower the goal. Nah, ada lagi to lower the goal. Jadi misalkan
semakin pendek juga ada. Jadi ada beberapa macam drifting goals ini. Ada lagi tragedy of the commons gitu. Namanya juga tragedy of the commons. Multiple parties enjoying the benefit of a common resource but they do not pay attention to the effect that they are having on the common resource. Jadi kayak misalnya ada pemancingan. Banyak banget nih yang mancing misalnya kayak gitu kan. Karena ikannya banyak, tapi mereka nggak sadar lama-lama ikan pasti juga habis kayak gitu misalnya ya. So the set of common system archetypes have their own unique causal storyline ya. Jadi ini storyline-nya universal, can be applied into individual manifestations inside organization. Ya, kita banyak akan lihat contoh-contohnya. Oke, pertama kita lihat ada fix that fails ya. Kalian juga bisa baca di bukunya apa problem symptom cries out for a resolution gitu ya. Nah, kita lihat di sini a solution is quickly implemented which alleviates the symptoms. Jadi kalau kita lihat di sini ada problem symptoms ya. Kita lihat ada problem symptoms. Apa namanya? Kalau semakin ada problem symptoms, kita tentunya ingin berusaha memperbaikinya. Nah, saat kita berusaha memperbaikinya, kita memberikan link nih, ya nggak sih? Ada efek. Nah, efeknya ialah negatif karena kita berusaha menurunkan problem symptoms tadi. Ya. Nah, ini merupakan balancing loops, ya kan? A solution is quickly implemented which alleviate the symptom. However, the solution produce unintended consequences. Nah, unintended consequences-nya itu dalam beberapa waktu ya. Kalau kita lihat di sini linknya ada delay di sini ya. Fix-nya itu membuat ada unintended consequences yang nantinya justru akan meningkatkan problem symptoms lagi gitu. Jadi the development of this ini leads us to apply the same or similar fix again. This reinforcing cycle of fix is the essence of fix that fails. Ya, nah kalau ada Senge bilang waktu itu, dia bilang salah satu dari pencetus sistem dynamics juga ya, dia yang membuat today's problems come from yesterday's solutions. Jadi ini bisa berarti apa aja contoh-contohnya banyak. Oke, kalau kita lihat di sini misalnya ya, kita butuh uang nih. Kita butuh uang, akhirnya kebutuhan cepet-cepet kita hutang dulu deh, hutang. Oke, jangan sampai ya kalian hutang, pakai kredit card misalnya kayak gitu. Oke, untuk jangka waktu sebulan, it's okay. Nah, tapi lama-lama ternyata ada akumulasi hutang. Kalau kita nggak bisa bayar, akumulasi itu akan tambah banyak dan akan lebih parah lagi kita butuh kasnya gitu kan. Nah, butuh kas apa kita hutang lagi atau enggak gitu kan. Masalahnya ini fix that fail-nya ini semakin lama justru problemnya akan semakin besar gitu karena cara kita solve-kan suatu problem itu ternyata bisa memberikan suatu masalah lagi gitu. Nah, oke ya, di sini merupakan causal loop diagramnya dan di sini merupakan stock and flow diagramnya. Justru makin lama hutang kita akan semakin banyak dan itu pasti nggak akan kita harapkan ya. Quick fix tapi tidak bisa memberikan menyelesaikan masalah. Oke. Ini ada latihan fix that fail, example one, the danger of downsizing. Ya, kalian harus berusaha menjawab ini. Oke, bisa dibaca dulu. Oke, bisa dibaca dulu sekitar 5 menit. Ya, kalian bisa pause dulu sebentar. Nah, kurang lebihnya ialah ada 4 pertanyaan di sini. Summarize the fix that fail themes in the story in 2 or 3 sentences. Identify key variables in the story. Graph the behavior over times of the problem symptoms. Nah, and draw the CLD that reflect the story using the template of fix that fail. Oke ya. Oke ya, udah dibaca. Jadi gimana ceritanya ini ya? Ada begins to experience financial pressure gitu ya. Lalu profits take another dips with great regret conclude that they hadn't dreamed enough before. Nah, terus akhirnya gimana? Summarize the fix that failed themes in the story. Oke ya.
Kurang lebih gimana nih? Kalian harus berusaha menjawab ya. Kurang lebih sama nggak nih? Failing profit lead the company to institute layoff to improve profit. Layoff have an immediate impact sih, bener layoff itu. But gimana? Ternyata ada masalah lagi gitu kan. Masalah dari segi service quality and sales. Kira-kira summary-nya seperti itu. Nah, lalu identify key variables-nya. Key variables-nya apa nih? The problem symptoms is that bla 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 are falling. Apa? Gitu. Apa yang falling? Quick fix is to institute or continue what? Terus reducing apa? Kalian bisa berpikir nggak kira-kira dari cerita tadi apa? Nah, the theory is that the quick fix will bring down what gitu. And actually the quick fix also reduce apa, which will bring down apa dan bagaimana jatuh yang bisa mengakibatkan memperburuk keadaan, worsen the problem symptoms. Nah, oke, bener nggak nih? Problem symptomsnya profits, quick fix-nya untuk layoff. Ya, teorinya quick fix harusnya menurunkan biaya personel, tapi actually-nya ability to respond to customer-nya berturun gitu. Jadi sales fall which worsen the problem symptoms yang akhirnya akan menurunkan profit. Oke ya, saat kalian mencoba membuat CLD-nya bisa berupa seperti ini dengan bahasa kalian. Kita tadinya punya revenue turun, sehingga kita menurunkan number of staff sebagai quick fix-nya tadi, sehingga dia bisa meningkatkan revenue lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penurunan staff bisa menurunkan quality. Menurunkan quality, menurunkan revenue lagi, dan itu akan terus berlanjut jika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Ya, nah kira-kira seperti ini, atau bisa lebih didetailkan seperti ini. Gambarkan BOT-nya atau behavior over time. Nah, behavior over time-nya profit tadi cenderung bisa naik, tapi ternyata lebih cepat turun. Oke, layoff lagi. Naik sedikit tapi ternyata langsung turun. Karena apa? Karena quality-nya turun gitu kan. Kayak restoran misalnya. Dikurangin pegawainya, yang ada malah aduh tambah lama customer-nya makin nggak males jajan di sana dan akhirnya bisa turun terus. Jadi quick fix itu hanya bersifat sementara gitu ya. Jadi di sini ada layoff. Kalau O itu ialah opposite, sama aja kayak minus. Nih ya, tanda panah O ialah opposite, sama aja kayak minus, dan S positif atau same direction. Itu maksudnya positif. Oke ya. Nah, lalu yang kedua ada shifting the burden. Oke, shifting the burden. Nah, kalau kita lihat in a shifting the burden situation, a problem symptoms tadi ya can be addressed by applying a symptomatic solution. Kayak problem symptoms ada solutionnya ke atas. Bisa mengurangi problem symptoms. Nah, tapi ternyata asymptomatic solutions-nya ini bisa memberikan side effect. When a symptomatic solution is implemented, the problem symptom is reduced or disappear, which lessen the pressure ya for implementing a more fundamental solution. Nah, jadi si side effect-nya itu dibutuh. Jadi mirip-mirip dengan quick fix tadi, tapi side effect-nya ini ternyata memang membutuhkan suatu fundamental solution segitu. Side effect-nya kita ubah supaya dia nggak menambah problem symptoms. Jadi gimana? Kan kalau sebelumnya side effect ini apa namanya ke problem symptoms ya. Nah, sekarang kita ubah gimana supaya ada fundamental solution yang akhirnya bisa menurunkan si problems-nya itu. Gitu. Another round of symptomatic solution is implemented in a vicious reinforcing cycle. Jadi kita butuh solusi fundamental gitu karena ada efek sampingan tadi gitu kan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau kita lihat grafiknya, kita bayangkan, jadi problems-nya itu bisa aja bakal naik gitu. Kalau nggak ada fundamental solution. Nah, di sini. Atau bisa di graph seperti ini ya. Nah, walaupun fundamental solution-nya itu pasti butuh waktu. Walaupun dia bisa mengurangi sementara problems-nya, tapi ternyata problems-nya makin lama makin naik. Pluk gitu ya. Nah, ini problem symptoms-nya. Oke. Nah, ini ada contoh. Bisa dibaca ya. Jadi ada si cerita Marty. Marty ini ceritanya dia apa namanya, secara gampangnya ya, secara ini kalian baca sendiri, oke, bisa dibaca sendiri, apa, jadi dalam suatu
kantor, ini ceritanya si Marty ini tuh, bisa menjalankan si scanner. Akhirnya apa, orang-orang itu sebenarnya butuh cepet-cepet nge-scan, tapi ternyata mereka nggak bisa gaptek gitu. Akhirnya mereka minta tolong ke Marty aja gitu kan. Akhirnya immediate need to use scanner, akhirnya minta tolong Marty. Akhirnya mereka bisa selesai dengan cepat scanning-nya. Tapi lama-lama orang akhirnya apa? Dependence on Marty. Nah, dependence on Marty, akhirnya karena dependence on Marty, jadi, apa namanya, gimana caranya supaya orang-orang itu bisa sendiri. Akhirnya sebenarnya immediate need to use scanner itu sebenarnya fundamental solution-nya itu ialah scanner training for staff. Jadi nggak minta tolong ke Marty terus, karena kalau enggak nanti dependence on Marty, lama-lama kasihan Marty-nya juga kan. Akhirnya dia memberikan semakin tinggi dependence on Marty akan semakin menurunkan motivasi untuk belajar scanning. Jadi akhirnya kayak semakin turun lagi scanner training for staff gitu. Karena kalau misalkan dari awal dia immediate need to use scanner dari awal udah nge-training orang-orang itu, akhirnya mereka pada bisa sendiri dan akhirnya tidak ada keinginan untuk minta tolong lagi sama Marty gitu istilahnya. Nah, jadi sekarang gede-gedean mana nih? Gede-gedean si perusahaan ingin men-training orang-orang biar bisa nge-scan sendiri atau orang-orang lebih depend sama Marty. Nah, jadi di sini ialah ada 2 link yang gedean mana gitu kan. Padahal sebenarnya ini fundamental solution, tapi fundamental solution itu akan dijalankan apa enggak tergantung dari mana yang lebih mendominasi pada kenyataan dan situasinya. Oke ya. Nah, jadi saat keinginan untuk request Marty itu semakin besar, tentunya fundamental solution dari perusahaan itu semakin kecil gitu. Tapi sebenarnya itu nanti akan mana nih yang lebih kuat motivasinya gitu. Semakin orang-orang itu depend sama Marty, ada kecenderungan company-nya itu malah ya udahlah nggak usah minta tolong Marty aja gitu. Padahal kan sebenarnya fundamental solution-nya nggak seperti itu seharusnya. Oke ya, ini shifting the burden. Nah, ada lagi cerita si Story of Helen Keller. Story of Helen Keller. Jadi kalau kalian ingat, Helen Keller tuh gimana ceritanya? Oke, bisa nggak kalian mengira-ngira bener nggak kira-kira si LD-nya seperti ini? Causal loop diagramnya seperti ini. Helen Keller's need for help gitu ya. Jadi dia semakin membutuhkan assistance by her parents. Semakin dia tumbuh, dia akan semakin growing dependence on parents gitu. Nah, karena dia semakin tumbuh dependence on parents, maka dia tidak akan bisa sendiri-sendiri. Akhirnya tetap aja Helen Keller itu akhirnya tetap butuh bantuan. Nah, padahal sebenarnya Helen Keller itu apa namanya, dia bisa membantu diri dia sendiri karena akhirnya dia punya asisten yang akhirnya mengajarkan Helen Keller untuk bisa sendiri gitu. Jadi di sini ialah lebih dominan di sini akhirnya untuk dari fundamental solution. Jadi akhirnya dia nggak akan semakin tinggi ini teaching Helen to help herself, akhirnya dia akan semakin nggak butuh bantuan orang lain lagi. Karena walaupun dia buta, dia tuh tunanetra, tapi dia akhirnya nggak butuh bantuan orang lain gitu. Kayak itu kira-kira cerita dari shifting the burden.